jangan kalian ya menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Saya secara tegas katakan boykot acara ini. Di tengah kesedihan supporter timnas Indonesia, bisa-bisanya TV One buat acara STY out, Garuda tetap all out. Dan kalian tahu siapa yang diundang? Ada Pak Arya Sinulinga, ada Bung Toel dan Bung Akmal ya. Bung Toel kita tahu ketika Sintayong dipecat dia cuma tersenyum ya dan tertawa mungkin di belakang layar. Jadi dia adalah orang yang senang Sintayong dipecat. Sedangkan yang terakhir Bung Akmal, dia merupakan salah satu orang yang bilang bahwa semua kemenangan timnas yang diraih bersama Sintayong itu adalah hoki. Ya kita bakal tahu lah isinya apa. Hujatan untuk Sintayong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalnya nggak menghujat Sintayong ya nggak makan, serius. Ya udah jelas isinya cacian Toel sama Sintayong. Kalian berdua itu udah ngasih apa sih sama timnas sampai sebenci itunya? Belum lagi nih Bung Akmal bilang Sintayong hoki. Bung. Kali ini gue nggak setuju sama lu. Tekanannya bukan ke pelatih yang baru, tapi ke Erick Thohir, ke federasi, ke Exco. Karena yang mengambil keputusan pilihan untuk memberhentikan dan mengangkat seorang pelatih itu Exco. Di atas Exco adalah ketua umum. Jadi tekanannya lebih ke mereka sebetulnya sih. Tekanan lebih ke mereka. Memang pelatih yang baru pasti juga dapat tekanan, tapi tidak sebesar federasi tekanannya sekarang. Gitu. Karena ya tadi Glenn katakan ya. Masyarakat Indonesia ini masih istilahnya belum bisa move on atau ini lagi sedang jatuh cintanya gitu kan, lagi sedang jatuh cintanya tiba-tiba dipatahkan gitu kan. Bagaimanapun realita yang udah terjadi, pada akhirnya sepak bola itu hanya tentang datang dan pergi. Yang ada hanyalah tim nasional Indonesia. Boleh kecewa, boleh marah, boleh sedih, tapi balik lagi, kita masih punya mimpi yang sama. Kita masih punya harapan yang masih sangat-sangat kental. Kita masih punya asa yang masih hidup sampai dengan sekarang. Bahwa legasi seorang STY harus tetap dilanjutkan. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi untuk bisa kita tembus ke Piala Dunia itu harus tetap hidup. Sehingga bagaimanapun pelatih selanjutnya harus tetap kita dukung. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Bravo Timnas! Keputusan PSSI mencopot Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia terus menuai beragam respons. Para pengamat, pecinta sepak bola, hingga warganet ramai-ramai mengomentari langkah yang dianggap mengejutkan ini. Salah satu reaksi yang menarik perhatian datang dari pengamat sepak bola senior, Bung Toel. Dikenal sering mengkritik tajam STY, Bung Toel memberikan tanggapan yang cukup unik dan penuh teka-teki. Bung Toel terlihat santai menyeruput secangkir kopi. Dalam video itu, seseorang di balik kamera bertanya, "Apa komentar Anda soal pemecatan STY oleh PSSI?" Toel hanya mengangguk sambil menjawab singkat, "Kopi pahit," sembari melanjutkan menyeruput minumannya. Ketika ditanya apakah ia merasa puas dengan keputusan PSSI, Bung Toel hanya tersenyum lebar tanpa mengucapkan sepatah kata. Namun, yang paling menarik adalah reaksinya saat ditanya soal rumor pengganti STY, Patrick Kluivert. Tanpa memberikan pernyataan verbal, Bung Toel mengangkat kedua ibu jarinya, seolah memberikan dukungan penuh kepada mantan pemain legendaris Belanda tersebut. Respons ini mengundang perhatian warganet dan para pecinta sepak bola. Sebagian menilai reaksi Bung Toel sebagai bentuk persetujuan atas keputusan PSSI. Namun, tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai bentuk sindiran terhadap langkah yang dinilai terburu-buru. Di media sosial X, perdebatan terkait pemecatan Sintayong masih berlangsung panas. Banyak yang menilai kontribusi STY dalam membangun fondasi timnas Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski demikian, isu Patrick Kluivert sebagai calon pengganti telah memunculkan harapan baru bagi sebagian pihak yang optimistis dengan pengalaman Kluivert di dunia sepak bola internasional. Keputusan PSSI ini jelas akan menjadi sorotan dalam waktu dekat. Apakah Patrick Kluivert akan benar-benar menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Dan jika iya, apakah ia mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi? Pertanyaan ini akan terus bergulir seiring dengan dinamika sepak bola tanah air. Setelah melalui serangkaian evaluasi dan hasil yang mengecewakan,
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akhirnya mengambil keputusan besar dengan memecat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Keputusan ini diumumkan melalui rilis resmi yang dikeluarkan PSSI pada pagi hari ini. Pemecatan Shin Tae-yong terjadi setelah hasil buruk yang didapat oleh Timnas Indonesia di beberapa ajang internasional, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen-turnamen regional seperti AFF Cup dan SEA Games. Meskipun memiliki catatan sejarah yang cukup baik, termasuk keberhasilan membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan lolos ke semifinal Piala Asia 2023, performa Timnas Indonesia belakangan ini dinilai kurang konsisten. PSSI telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Kami berterima kasih atas kontribusi dan kerja kerasnya selama ini, namun kami merasa saat ini perubahan diperlukan untuk memajukan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. PSSI menyebut bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada hasil pertandingan, tetapi juga pada dinamika dalam tim dan faktor-faktor teknis lainnya yang memengaruhi permainan Timnas Indonesia. Beberapa hasil buruk yang terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia gagal meraih kemenangan penting, menjadi salah satu faktor utama yang membuat manajemen PSSI harus mengambil langkah drastis ini. Shin Tae-yong, yang dilantik sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada tahun 2019, sebelumnya dikenal karena pendekatan taktisnya yang tegas dan berorientasi pada pengembangan pemain muda. Selama masa kepelatihannya, Shin membawa beberapa kemajuan, terutama dalam hal peningkatan fisik dan taktik, serta memperkenalkan sejumlah pemain muda yang kini menjadi bagian integral dari Timnas. Namun, meski ada peningkatan di beberapa sektor, hasil-hasil yang didapat Timnas Indonesia di turnamen-turnamen besar tidak mampu memenuhi ekspektasi publik sepak bola Indonesia yang menginginkan pencapaian lebih tinggi. Shin Tae-yong juga mendapat kritik setelah kegagalannya membawa Indonesia meraih gelar di ajang AFF Cup 2022. Meskipun Timnas sempat mencapai babak final, saya menerima keputusan ini dengan hati yang lapang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain, staf, dan semua pihak yang mendukung saya selama masa kepelatihan. Saya berharap Timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai impian mereka di masa depan, ujar Shin Tae-yong dalam pernyataannya. Meski sudah memecat Shin Tae-yong, PSSI tidak langsung mengumumkan siapa yang akan menggantikan posisi pelatih kepala. Beberapa nama pelatih lokal maupun internasional kini sedang dipertimbangkan untuk mengisi kursi panas tersebut. PSSI berkomitmen untuk mencari sosok pelatih yang dapat membawa perubahan positif dan memberikan prestasi lebih bagi Timnas Indonesia. Pecatnya Shin Tae-yong mengundang banyak perhatian publik, dengan banyak pengamat sepak bola yang berharap PSSI segera menemukan sosok yang tepat untuk memimpin skuad Garuda ke arah yang lebih sukses.